Perkenalkan nama saya Indah Biahat. Alamat saya dari Sibolga, dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi di Universitas Indonesia. Sedikit saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian teknologi yaitu di mana keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Informasi atau informasian yang dimaksud yaitu di mana data yang telah diolah sehingga menambah pengetahuan bagi penggunaannya, bisa juga disebut dengan user. Komunikasi yaitu untuk menyebarluaskan informasi ke banyak orang. Jadi teknologi secara umum dalam bagian komputer dapat diartikan sebagai sistem dari hardware atau software yang menginput, memproses, merubah, bertukar, menyimpan atau menampilkan informasi yang menggunakan energi elektrik, magnetik, atau elektromagnetik. Ada 3 komponen utama pada komputer. Yang pertama hardware, kedua software, dan ketiga firmware. Tetapi yang perlu saya bahas di sini dalam 3 komponen utama pada komputer ini adalah mengenai tentang hardware saja. Hardware bisa juga disebut dengan perangkat keras, di mana perangkat ini erat kaitannya dengan komputer. Yang dimana salah satu komponen dari sebuah komputer bisa sifatnya alat, bisa dipegang atau diraba atau dilihat secara langsung maupun berbentuk secara nyata. Hardware ini berfungsi sebagai mendukung proses komputerisasi, misalnya mengolah data atau informasi, memberi output, menerima input, dan menyimpan informasi dan data pada komputer tersebut. Hardware ini terbagi atas 3 bagian utama. Yang pertama input, prosesor, dan output. Semua ini pemrosesan yang ada di dalam komputer. Kita bahas satu persatu mengenai bagian dari hardware ini. Yang pertama input. Input di mana maksudnya perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer yang lalu, dan data tersebut masuk ke dalam tahap pengolahan atau sebuah proses. Bisa kita lihat contoh dari input ini, misalnya keyboard, mouse, joystick, scanner, mic, light pen, dan lain sebagainya. Yang kedua prosesor. Prosesor di mana maksudnya perangkat pemrosesan atau untuk memproses dan mengolah data-data pada komputer. Prosesor ini bisa juga disebut sebagai otak dari sebuah komputer karena di mana merupakan perangkat yang penting untuk melakukan proses terhadap data yang akan diinput atau dimasukkan. Dapat kita lihat contoh dari prosesor, yaitu CPU, PGA, RAM. RAM itu yaitu Random Access Memory, LAN card, supply, ROM, dan lain sebagainya. Yang ketiga, output, yaitu maksudnya di mana perangkat pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran hasil dari pengolahan data tersebut. Dapat kita lihat contohnya seperti contoh dari output ini yaitu printer, plotter, monitor, webcam, dan lain sebagainya. Semua itu yang ada dalam bagian hardware ini tersebut ada di dalam komputer. Selain penginputan di atas yang telah disebutkan tadi, pada bagian ketiga hardware utama tersebut, sebenarnya ada perangkat hardware lain yang dapat membantu dalam pengoperasian komputer seperti perangkat tambahan, bisa juga disebut dengan peripheral, yang berfungsi untuk membantu komputer dan menjalankan instruksi atau perintah pengguna. Contoh dari peripheral ini adalah modem. Yang dimaksud dengan modem adalah di mana menghubungkan sebuah komputer ke jaringan internet. Yang kedua, perangkat tambahannya yaitu backstroke atau unit penyimpanan. Contoh dari unit penyimpanan ini adalah hard disk, flash disk, optical disk, di mana semua contoh dari backstroke ini adalah menyimpan file-file data yang ada pada komputer. Cara kerja hardware ini adalah yaitu dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau bisa juga disebut dengan instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah, seperti bisa juga yang dimaksud dengan pemberi perintah yaitu si pengguna, user.
Contoh cara kerja hardware pada komputer. Semisal diinput oleh keyboard, setelah diinput oleh keyboard, diprosesor oleh RAM, setelah itu di output ke printer. Bisa juga contoh yang kedua, diinput oleh mouse atau touchpad, setelah itu diprosesor oleh VGA atau CPU, dan setelah diprosesor di output bisa ke monitor, ke plotter, ke printer, semua bisa pada contoh-contoh output. Baiklah, demikianlah hasil pembahasan saya sedikit tentang teknologi informasi dan komunikasi mengenai hardware. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.